Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Good Corporate Governance. Sebelum materi dijelaskan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Jusnul Khotimah, NIM 19621664, kemudian Khofifah Indah Parawati, NIM 19621667, ada Cynthia Dwi Puspitasari, NIM 19621169, kemudian ada Atisa Pangasti, NIM 19621172, dan yang terakhir ada Yusnia Fauzia 19622185. Untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Jusnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusnul Khotimah, NIM 19621664 dari kelas AKKB 3 2019. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengertian Good Corporate Governance dan manfaat Good Corporate Governance. Jadi, pengertian Good Corporate Governance di sini secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah atau yang biasa disebut dengan value added bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena Good Corporate Governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Penerapan Good Corporate Governance di sini sebagai perusahaan akan menarik minat para investor baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru. Kemudian, Good Corporate Governance ini adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Jadi bisa disimpulkan arti dari Good Corporate Governance di sini yakni suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Selanjutnya, manfaat Good Corporate Governance ada 4 macam. Yang pertama, mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Yang kedua, mengurangi biaya modal atau cost of capital. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan, sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir yaitu menciptakan dukungan para stakeholder atau para pihak yang berkepentingan dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Khofifah Indah. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indah Parawati, NIM 19621167 dari akuntansi KP3 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Jusnul, yaitu tentang tujuan Good Corporate Governance. Yang pertama, implementasi mekanisme corporate governance diharapkan dapat mengurangi masalah yang timbul akibat dari adanya masalah keagenan. Yang kedua, ada kesadaran mengenai praktik good corporate governance akan mendorong transparansi perusahaan. Yang ketiga, dapat mencegah terjadinya praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam, akuisisi internal, dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas. Dan yang keempat, penerapan sistem Good Corporate Governance diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Good Corporate Governance. Ada faktor eksternal, yaitu terdiri dari 1. Terdapatnya sistem hukum yang baik. 2. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik ataupun lembaga pemerintahan. Yang ketiga, terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat. Yang keempat,
terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Yang kelima, semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan itu beroperasi. Kemudian ada juga faktor internal, yaitu terdiri dari satu, terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG. Yang kedua, berbagai penerapan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai GCG. Yang ketiga, manajemen pengendalian resiko perusahaan didasarkan pada kaidah standar GCG. Yang keempat, terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan. Yang kelima, adanya keterbukaan informasi bagi publik. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Puspitasari, NIM 1962169 dari kelas Akuntansi KP3 2019. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance menurut OECD. 1. Landasan hukum yang diperlukan untuk memastikan penerapan corporate governance secara efektif. 2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan. 3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham. 4. Peranan pemangku kepentingan dalam corporate governance. 5. Pengungkapan informasi perusahaan secara transparan. 6. Tanggung jawab pengurus perusahaan. Prinsip dasar Good Corporate Governance. 1. Vision. 2. Participation. 3. Equality. 4. Profesional. 5. Supervision. 6. Efektif dan efisien. 7. Transparan. 8. Accountability atau accountable. 9. Fairness. 10. Honest. 11. Responsibility dan social responsibility. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Pangesti, NIM 1962172, kelas Akuntansi KP3 2019, dan saya dari kelompok 4. Organ perusahaan dalam penerapan CGC. Organ perusahaan yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Good Corporate Governance antara lain rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavananda menyebutkan paling tidak diperlukan 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan CGC, yaitu komisaris independen, direktur independen, komite audit, sekretaris perusahaan. Kemudian pendekatan dalam penerapan prinsip CGC. Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip corporate governance dapat digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut dapat berupa kombinasi atau pendekatan hukum dalam penggunaan instrumen, peraturan, atau penggunaan pedoman, dan prinsip yang bersifat sukarela. Pendekatan yang terakhir dapat didukung oleh kewajiban hukum atau peraturan berupa taati atau jelaskan. Hasil penelitian OECD 2002 terhadap negara-negara anggotanya memperlihatkan bahwa penerapan prinsip-prinsip governance sangat bervariasi. Hal tersebut tergantung pada sejarah, tradisi dan budaya, efisiensi sistem pengadilan, dan struktur politik negara serta tingkat perkembangan ekonominya. Perkenalkan, saya Yusnia Fauziah, NIM 1962185. Saya akan menjelaskan materi mekanisme Good Corporation Governance. Mekanisme Corporate Governance dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu spesifik perusahaan, spesifik negara, dan mekanisme governance pasar. Klasifikasi tersebut akan mempermudah pemahaman peranan khusus mekanisme Corporate Governance dalam konteks perusahaan secara lebih luas. Mekanisme governance spesifik perusahaan dapat diatur dan dikendalikan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham. Pada umumnya, yang tercakup sebagai mekanisme governance spesifik perusahaan adalah struktur kepemilikan saham, pembiayaan perusahaan, auditing, komite audit, dewan pengurus, dan kompensasi manajemen. Materi selanjutnya yaitu tahap penerapan Good Corporate Governance. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Terdiri dari 3 langkah utama, yaitu awareness building, GCG assessment, dan manual building. Tahap yang kedua yaitu tahap implementasi.
Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yaitu sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GJG telah dilakukan, dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GJG yang ada.